Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini materi PPKN akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya sengketa internasional dan cara penyelesaian sengketa internasional. Hubungan antar negara pada dasarnya berada dalam dua kondisi yang saling bertentangan, yaitu damai dan sengketa. Kadang-kadang dalam hal tertentu berada dalam kondisi bersengketa tetapi damai. Contoh, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Persengketaan antar negara sering disebut dengan sengketa internasional. Persengketaan terjadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal atau salah satu pihak secara sengaja melanggar hak negara lain atau karena dua negara berselisih pendirian tentang sesuatu hal. Penyebab terjadinya sengketa internasional: perebutan kekuasaan pada suatu wilayah, ideologi dan intervensi, dan perebutan sumber daya ekonomi. Contoh, sebelum Perang Dunia Kedua terjadinya sengketa disebabkan perebutan wilayah dan perebutan sumber daya ekonomi. 2. Masa Perang Dingin tahun 1945 sampai tahun 1990-an terjadinya sengketa disebabkan perbedaan ideologi komunis dan liberalis. 3. Masa sekarang, sengketa internasional disebabkan faktor perebutan sumber daya ekonomi yang berada di batas wilayah dua negara, baik pulau yang berada di perbatasan maupun sumber daya laut yang berada di perbatasan. Cara menyelesaikan sengketa internasional: 1. Jasa-jasa baik. 2. Konsiliasi. 3. Arbitrasi. 4. Adjudikasi. 5. Judicial settlement. 6. Negotiation. 7. Mahkamah Internasional. Pola penyelesaian sengketa internasional. Sengketa politik. Sengketa pada suatu negara yang mendasarkan tuntutannya atas dasar pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Penyelesaiannya dilakukan secara politik. Sengketa hukum. Sengketa hukum pada suatu negara yang mendasarkan persengketaannya atau tuntutannya atau ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian yang telah diakui oleh hukum internasional. Penyelesaiannya dilakukan secara hukum. Penyelesaian secara politik non-yurisdiksional. 1. Penyelesaian dalam kerangka antar negara. 2. Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB. 3. Penyelesaian dalam kerangka organisasi regional. Penyelesaian dalam kerangka antar negara. 1. Perundingan secara langsung, dilakukan melalui diplomatik atau mediasi lembaga internasional seperti PBB. 2. Angket, yaitu pengumpulan data fakta-fakta yang menjadi penyebab suatu sengketa, keadaan di waktu serta terjadi dan jenis sengketa yang terjadi. 3. Konsiliasi internasional, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan membentuk suatu organ yang disepakati bersama yang disebut komisi konsiliasi. 2. Penyelesaian dalam kerangka organisasi PBB, yaitu bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi PBB, khususnya Dewan Keamanan dan Majelis Umum. 3. Penyelesaian dalam kerangka organisasi regional. Adanya penyelesaian sengketa melalui pengaturan-pengaturan regional serta intervensi atau campur tangan dari organisasi-organisasi regional berdasarkan pilihan masing-masing pihak yang bersengketa. B. Penyelesaian secara hukum yurisdiksional. Penyelesaian secara hukum akan menghasilkan keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Hal ini berarti akan terjadi pengurangan kedaulatan negara yang bersengketa. C. Arbitrase internasional. Suatu bentuk atau cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase mengikat masing-masing pihak. Keputusan arbitrase didasarkan kepada asas konsideran hukum atau konsiderasi politik. Jika keputusan tersebut didasarkan pada konsiderasi hukum, maka disebut dengan penyelesaian secara hukum. Prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional. Adanya kebebasan dalam memilih prosedur penyelesaian, adanya persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu bangsa.
adanya persamaan kedaulatan negara. Proses peradilan internasional dalam penyelesaian sengketa. Arbitrasi internasional. Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrasi internasional adalah pengajuan sengketa kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang memberi keputusan dengan tidak harus terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. B. Mahkamah Peradilan Internasional. Prosedur peradilan Mahkamah Internasional hampir sama dengan yurisdiksi intern suatu negara. Misalnya, terdapat prosedur tertulis dan perdebatan lisan yang diatur untuk menjamin sepenuhnya masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya, dan sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum. Wewenang mahkamah diatur dalam bab 2 statuta yang berbentuk ratio persona, lembaga yang dapat mengajukan perkara ke mahkamah, dan wewenang mahkamah meliputi akses ke mahkamah yang hanya terbuka untuk negara, kedudukan individu diwakili negara yang bersangkutan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.